Kini kita menyaksikan Hot News yang menghadirkan deretan informasi terpopuler di cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Kekerasan berujung maut pecah di Kenya. Demonstrasi berubah menjadi mematikan karena usulan kenaikan pajak dari pemerintah yang digodok di parlemen membuat marah massa. Sebenarnya protes sudah terjadi sejak seminggu, namun aksi damai yang dipimpin para pemuda meningkat menjadi kerusuhan dengan puncaknya kemarin di ibu kota Nairobi. Kantor gubernur di Nairobi juga dibakar. Gedung itu hanya beberapa ratus meter dari parlemen. Massa dilaporkan melemparkan batu ke arah polisi saat berusaha menyerbu halaman DPR setempat. Mereka mencoba menerobos barikade dan masuki halaman parlemen. Militer yang dikerahkan mendukung polisi kemudian menembakkan gas air mata, meriam air hingga peluru karet 5 orang ditembak mati. Dan 31 orang lainnya luka-luka. Sebenarnya kemarahan akan kenaikan pajak dipicu krisis biaya hidup yang terjadi di negeri itu. Kenya sendiri merupakan salah satu negara dengan perekonomian paling dinamis di Afrika Timur, namun sepertiga dari 52 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan. Pemerintah Presiden Kenya William Ruto menyebut demonstrasi itu sebagai peristiwa pengkhianatan. Menurutnya ada penjahat yang berpura-pura menjadi pengunjuk rasa damai di mana mereka melakukan teror ke masyarakat. Layanan aplikasi Bank Sentral Asia atau BCA Mobile dan MyBCA terpantau error. Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, para nasabah bank swasta terbesar di tanah air tidak bisa melakukan transaksi sejak sekitar jam setengah 10 pagi pada Rabu 26 Juni 2024 ini. Para nasabah mengalami hal yang sama, yaitu indikator sinyal di BCA Mobile terus berwarna merah atau biru. Diketahui untuk dapat bertransaksi perlu indikator sinyal berwarna hijau yang menandakan jaringan tersedia untuk bertransaksi. Netizen pun langsung ramai mengeluhkan kendala tersebut di media sosial. Mereka meminta penjelasan dari Halo BCA, yaitu layanan bantuan dari BCA. Beberapa netizen juga terpantau mengeluh karena mereka hendak war tiket atau membeli tiket konser dengan cepat sebelum habis, yaitu konser Jae, penyanyi asal Korea Selatan yang akan dimulai pukul 12 siang tadi. Sementara itu, Halo BCA melalui X mengatakan saat ini kendala tersebut sedang dalam proses pengecekan. Para nasabah disarankan untuk menunggu dan mencoba lagi secara berkala. Informasi berikutnya, Ketua Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Sugeng Suparwoto membeberkan harga asli dari BBM khususnya penugasan yaitu Pertalite atau RON 90 bukan lagi Rp10.000 per liter, melainkan sudah menyentuh angka Rp13.500 per liternya. Sugeng menjabarkan selisih harga antara harga jual dengan harga asli Pertalite itu sendiri dinilai bisa menjadi beban bagi korporasi apabila penyaluran BBM Pertalite melebihi kuota yang telah ditentukan oleh pemerintah, yaitu melebihi 31 juta kiloliter tahun ini. Sugeng menilai perhitungan harga jual BBM di dalam negeri setidaknya harus memperhatikan 3 aspek utama. Pertama, kemampuan daya beli masyarakat yang implikasinya kepada inflasi. Selain itu, kemampuan APBN dan korporasi yang mendapat penugasan dalam hal ini adalah Pertamina. Oleh karenanya, ketiga-tiganya harus mendapatkan perhatian yang sangat-sangat teliti. Selain harga Pertalite, harga jenis BBM tertentu yaitu solar subsidi juga sudah bukan lagi Rp6.800 per liter, melainkan sudah mencapai Rp12.000-an per liter. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri SDM Arifin Tasrif. Atas hal itu, Kementerian SDM mengusulkan adanya kenaikan nilai subsidi solar sekitar Rp1.000 hingga Rp3.000 per liter pada tahun 2025 mendatang. Adapun subsidi solar pada tahun 2024 ditetapkan Rp1.000 per liter. Dana Reksa mengungkapkan dari total 14 BUMN sakit, 6 diantaranya terancam dibubarkan. Direktur Utama Dana Reksa Yadi Jaya Ruhandi merincikan diantaranya PT Indah Karya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Amarta Karya, PT Barata Indonesia, PT Faruna Tirta Prakasya dan PT Sempen Kupang.
PT Indah Karya bergerak di bidang konstruksi dan manajemen dengan tujuan melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Adapun PT Dok dan Perkapalan Surabaya yang beroperasi sejak 22 September 1910 ditujukan untuk kelainan kapal Belanda di Indonesia. Sejak tahun 1961 saja dari database yang tersedia, DPS telah memperbaiki lebih dari 20.000 kapal dan membangun lebih dari 600 berbagai jenis kapal yang dipesan oleh pelanggan lokal dan asing. Sementara PT Amarta Karya berfokus pada pengembangan manufaktur, infrastruktur, gedung, EPC, dan properti. Selanjutnya PT Barata Indonesia bergerak di bidang industri manufaktur guna mendukung sektor food, energy, and water. Selanjutnya PT Varuna Tirta Prakasya yang merupakan salah satu perusahaan BUMN sejak tahun 1947 yang melayani jasa logistik serta proyek manajemen hingga ekspor-import logistik. Kemudian PT Semen Kupang Indonesia, anak usaha Semen Indonesia Group.